Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulluh walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Api. Saya ya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutamanya adalah nikmat keimanan dan keislaman kita, nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah, berkat nikmat tersebut ya kita dapat bersama kembali di petang hari ini yang insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan kesyukuran yang kita hadirkan mudah-mudahan menambahkan lagi nikmatnya yang lebih baik lagi kepada kita semuanya. Oleh karena itu marilah kita sama-sama buka majelis kita ini dengan kita membaca Asmaul Husna. Semoga dengan kita membaca Asmaul Husna kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah anugerahkan kita kesehatan, Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, keluasan rezeki, umur yang panjang dengan amalan yang saleh. Dan semoga Allah menjauhkan kita daripada segala bentuk wabak penyakit, musibah. Dan juga Allah lindungi kita daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin khasah lilana al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattaq ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adal ya Latif ya Khabir
يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مكير يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدئ يا معيد يا مغيي يا مميت يا غي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا Allah ya Allah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada kemuliaan di sisi Allah melainkan hambanya yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ini adalah satu hal yang mustahab, satu hal yang penting bagi kita orang yang beriman. Segala bentuk keimanan kita, bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Dan salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin hari semakin menguat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semoga
kita dipermudahkan oleh Allah dalam menjalankan segala tanggung jawab kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah permudahkan ke atas diri kita untuk kita menyuburkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Dan mudah-mudahan juga dengan kita bersalawat di akhirat kelak nanti kita mendapatkan syafaat kepada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti mana kita ketahui bersama bahwasannya Tuhan, ya Allah yang kita sembah ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah oleh karena itu sifat yang paling besar dan yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kasih Allah ini tanpa batas. Tak kira ianya orang yang beriman ataupun tidak. Allah kasih semuanya. Kan? Allah bagi semuanya. Buktinya apa? Ya tadi. Kan? Bukan orang Islam aja yang hidup. Kan? Bukan orang beriman aja yang hidup. Itulah yang hidup berbagai macam. Ya, bahkan yang mencabar Allah pun tetap juga diberi kehidupan, diberi oksigen, dibagi makan, ada rezekinya, ya kan? Bahkan lebih makmur lagi. Ya kan? Lebih kaya, lebih banyak duitnya dan sebagainya. Tapi itu hanya bentuk kasih sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahman aja. Tapi rahimnya tak ada. Ya, tapi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, insyaallah kita akan dapatkan rahman dan juga rahim. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan keseharian kita juga mestilah kita mengasihani, menyayangi. Harus ada dua sifat ini di dalam diri kita. Supaya apa? Ya supaya jalinan silaturahim itu tetap terjaga. Senantiasa ada kebersamaan antara kita sesama manusia. Kita ini adalah makhluk sosial. Ya kan? Makhluk sosial, berinteraksi antara makhluk-makhluk yang lainnya yang berada di sekitar kita. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man la yarham la yurham. Kan? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jadi kalau kita ni mau disayangi, ya kan? Mau disayangi oleh Allah dan juga Rasulnya, maka nak tak nak, ya kan? Mau tak mau, kita harus menjadi manusia yang penyayang. Penyayang kepada siapa sahaja. Kepada apalagi lah kepada manusia, karena sifat lumrah manusia itu ingin disayangi, itu natural. Nggak ada istilahnya manusia itu nggak suka disayang. Semuanya pasti mau disayangi, ya. Nah, kan itu mau disayangi dan juga mau menyayangi, dan ini adalah perintah. Ya kan? Akan tetapi bukan hanya sebatas hubungan manusia sahaja.
Allah perintahkan kita untuk kita saling kasih saling menyayangi, kasih mengasihani. Dan akan tetapi juga kepada makhluk yang lainnya. Ya, terhadap binatang sekalipun. Kita tak boleh berbuat semena-mena. Ya kan? Tak boleh berbuat aniaya. Apatah lagi sama manusia, sama binatang sahaja kita dilarang untuk berbuat aniaya. Menganiayakan banyak tuh. Kan? Dalam Islam saja yang kita diizinkan untuk kita memotong hewan sahaja. Dalam memotong itu pun harus ada kasih sayang, harus ada belas kasih. Tak boleh diharamkan malah kan. Tak boleh kita menggunakan penyembelihan dengan benda yang tumpul. Apatah lagi dengan batu digecak kepalanya kan. Kan gitu. Nah itu lagi lah. Bukan jadi apa? Bukan jadi halal binatangnya. Jadi haram. Maka harus ada kasih sayang juga dalam penyembelihan. Oleh karena itu mestilah ya pisaunya dengan tajam. Ya kan? Dan juga pisaunya tajam sebelum disembelih itu disebut nama Allah, diberi minum, diberi makan yang cukup. Kan? Bukan engkau kambing buat apa? Ya kan? Nanti juga aku juga yang makan kan. Tapi dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuhi dahulu makan dan minumnya. Sebelum disembelih. Dan juga jangan kita menyembelih juga di depan kawan-kawannya yang lain. Ya, banyak tak kita menyembelih macam tuh di depan kambingnya yang lain-lain. Ya kan Allah ngerti apa Ustaz orang kambing. Ya. Tapi tidak dalam Islam. Binatang juga ada perasaan. Ya. Ini banyak. Ya, oleh karena itu kalau kita tengok aturan yang ada dekat Singapura dalam penyembelihan itu, mereka ikuti itu semua. Tapi di kita belum lagi. Masih semena-mena. Kan? Dalam hal sembelih ini. Nah, tengok sajalah ketika penyembelihan hewan korban. Ya kan? Dalam dia menyembelih, merobohkan kambing itu dan semua, kadang dipijaknya. Ini. Padahal itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak kita kekurangannya. Masih perlu kita perbetulkan, belajar. Kan? Oleh karena itu di sini kalau mau menyembelih itu harus ada sertifikasi daripada Australia. Kan? Cara penyembelihan yang betul itu macam mana? Kan? Dan itu betul. Mereka berpegang kepada ajaran Islam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diaudit, dicek dulu. Leceh memang, tapi itulah yang terbaik. Jadi hasil daging hewan sembelihan pun jadi terbaik. Lagi kita belum dengan isu daging gelonggongan Tahu kan? Daging gelonggongan kan? Kan disiksa itu. Kasih minum banyak-banyak, orang meminum biar ini. Tujuannya apa? Tujuannya dagingnya supaya berat ditimbangnya. Tapi padahal itu penyakit semua. Karena dagingnya penuh air, bakteria, dan sebagainya. Ini banyak. Begitu. Jadi bukan dah mula dah. Tadi dari udah mulai dah. Okay. Tadi kita jadi berkasih sayang kita bukan hanya sahaja sifat ihsan kita, sifat sayang kita bukan hanya sahaja kepada manusia, tapi kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan.
ya seluruh makhluk yang ada dekat muka bumi ini. Inilah adalah tugas kita yang sebenar untuk kita menyayangi lingkungan hidup kita, environment. Kerusakan alam sekarang ini karena apa? Karena ulah juga manusia. Karena apa? Sifat sayang menyayanginya tak ada lagi. Main buang sampah sembarangan. Coba tengok sungai-sungai di kita. Itulah. Semuanya penuh dengan sampah. Bukan penuh dengan ikan. Penuh dengan sampah. Jadi dipertanyakan lagi. Sekarang adakah masih suci lagi sungai itu? Kan itu. Dalam ilmu fikih. Ya kan? Suci mensucikan air sungai itu. Betul tak? Tohir wa mutahhir. Itu air sungai. Tapi sekarang kalau sungai dekat Jakarta itu macam mana? Ya kan? Hitam dan sebagainya itu. Adakah itu masih suci lagi? Kan begitu. Kenapa? Warnanya pun dah bertukar. Baunya pun dah ada unsur najis kat situ. Kan? Warna, bau, rasanya. Dan rasa dia. Dan oke, jadi kembali lagi kepada konsep tadi. Tuhan kita ini adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi sifat itu juga harus ada pada hambanya. Jadi kita hidup ni tak boleh bersifat kasar. Bersifat brutal. Sombong dan sebagainya. Karena perintahnya sangat jelas tadi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Jadi kalau kita ini mau dapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita harus dipenuhi dengan kasih sayang, terutamanya dalam kehidupan berumah tangga. Jangan sayang kepada istri, sayang kepada suami, jangan sayang kepada suami tetangga. Jangan sayang dengan suami orang. Itu namanya salah kaprah. Nah, terutamanya hubungan yang diutamakan berkasih sayang ini dalam hubungan berumah tangga. Apabila kasih sayang itu sudah terpupuk di dalam sebuah institusi keluarga, maka akan mudah membentuk satu masyarakat yang bersifat kasih sayang. Keluarga itu adalah suatu institusi yang sangat penting. Karena awal kehidupan masyarakat itu berasal daripada alam rumah tangga. Kalau rumah tangganya semuanya adem ayem, penuh kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah, maka lingkungan kemasyarakatan itu pun juga akan sakinah, mawaddah juga, warahmah juga. Karena apa? Masyarakat itu terbentuk daripada institusi keluarga. Apabila masyarakat sudah berkasih sayang, maka tadi akan mudah juga terciptanya negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Awalnya daripada keluarga. Nah, dari keluarga naik tingkat kepada masyarakat. Daripada masyarakat naik tingkat kepada negara. Ya, dari rumah pindah, dari rumah naik ke kampung, naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, naik ke provinsi, naik ke nasional. Kan begitu. Jadi ini sangat penting.
Ya. Begitu juga lah dalam kita membentuk komunitas. Komunitas kita mestilah hubungan yang utama yang kita bangunkan dalam komunitas kita adalah untuk kita saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya. Lagi ditegaskan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi sayangilah siapa yang ada di muka bumi ini, siapa yang ada di muka bumi ini sayangi. Jadi tak ada tempat untuk kita bermusuhan. Dia ada tempat untuk kita bergaduh, bertengkar. Itu tak ada tempat kamu ke bumi ini. Di perintahnya tengok. Irhamu man fil ardi. Sayangi apa yang ada kat bumi ini. Apa yang ada kat bumi? Ya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Yang ada kat bumi. Dan sesungguhnya kita ni adalah khalifah. Yang mentadbir, yang mengurus. Yang mengurus bumi yang kita duduki ini. Maka dalam mengurus bumi yang kita duduki ini haruslah dengan kasih sayang. Sekarang apa yang terjadi? Di seluruh dunia terjadinya global warming. Kerusakan di mana-mana. Alam dah, kata Ebit Gyade itu, alam sudah tidak bersahabat. Alam sudah tidak bersahabat lagi. Karena apa? Alam dah tak bersahabat dengan kita. Karena kita tak menyayangi alam yang kita duduki ini lagi. Jadi sangat jelas ya situ. Yarhamukum fis sama. Niscaya kamu akan disayangi oleh siapa sahaja yang ada di langit. Ingat, ada penduduk langit, ada penduduk bumi. Penduduk bumi adalah kita sebagai khalifah. Dengan segala keperluan yang ada kat muka bumi ini. Binatang adalah keperluan kita. Tumbuh-tumbuhan pun adalah keperluan kita. Keperluan itu harus kita sayangi. Apabila kita menyayangi segala apa yang ada dekat muka bumi ini, maka kita akan disayangi juga oleh penduduk langit. Jadi penduduk langit itu akan menyayangi kita. Itu udah mulai lagi. Jadi kasih sayang nih. Jadi kasih sayang dalam Islam adalah konsep yang sangat penting. Kalau kita berbicara Islam, maka akan berbicara mengenai kasih sayang. Karena Islam itu sendiri adalah maksudnya apa? Keselamatan, kesejahteraan. Macam mana mau selamat kalau orangnya saling membenci, saling bermusuhan? Macam mana mau selamat? Macam mana mau sejahtera kalau orangnya hidup sendiri-sendiri, mementingkan diri sendiri, tidak mau bersama? Macam mana mau sejahtera? Jadi kalau kita bicara Islam, maka kita akan membicarakan tentang apa? Kasih sayang. Karena ianya adalah merupakan satu keniscayaan yang harus ada di dalam diri kita ketika kita mengaku seorang muslim. Secara umum ya agama Islam itu mengajarkan bahwa kasih sayang dan cinta merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan antara manusia. Penting. Jadi kalau kita ini hanya sebatas apa yang kita suka saja baru kita mau berkasih sayang, yang tidak suka kita tidak mau menyayanginya, itu bukan konsep Islam. Dalam hubungan manusia, baik itu dalam hubungan keluarga,
pertemanan maupun dalam hubungan dengan Tuhan. Ya. Semuanya harus ada kasih sayang. Ya kalau kita nih, kalau Allah tuh tak berkasih sayang dengan kita, kita dah lama dah dijahanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena kita selalu sahaja melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebabkan Allah itu maha besar sifat kasih dan sayangnya, oleh karena itu berkali-kali juga Allah beri peluang untuk kita, walaupun kita ni lagi-lagi berbuat dosa, lagi-lagi buat dosa, lagi-lagi maksiat dan sebagainya. Namun tetap Allah bagi peluang kepada kita untuk kita hidup, untuk kita menyadari kesalahan yang telah kita buat. Kita alhamdulillah punya Tuhan, punya Allah, maha besar sifat kasih sayangnya. Coba kalau dibandingkan dengan dengan umat-umat yang sebelumnya. Betul tak? Ketika mereka tidak mau beriman, ketika mereka bermaksiat, Allah bagi tunai itu. Hukumannya, siksaannya. Dengan datang banjir yang besar seperti kaum Nabi Nuh. Seperti didatangkannya gempa bumi yang sangat dahsyat seperti kaum siapa? Gempa bumi. Kami Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ada juga yang dibekukan sampai menjadi batu. Itu kaum apa? Kaum Ad. Dibekukan. Karena apa? Karena tak syukur aja, tak bersyukur tau. Kaum Ad itu dibekukan karena tidak bersyukur di atas nikmat yang Allah beri. Ya tadinya tuh dibagi melimpah ruah rezekinya. Pertaniannya subur, apa segala macam tanaman subur tumbuh. Tapi lantas kufur, Allah bekukan semuanya. Allah datangkan angin yang sejuk sehingga membekukan, pada akhirnya mereka membatu. Begitu. Tapi kita alhamdulillah, padahal hari-hari kita buat maksiat. Seringkali juga kita berlaku kufur. Tak bersyukur. Seringkali juga berapa kali kita meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Tapi Allah masih beri kasih sayang kepada kita. Allah masih bagi kehidupan ke atas diri kita. Allah bagi nafas, Allah bagi rezeki kepada kita. Kesusahannya Allah leraikan juga kita. Kesusahan yang kita hadapi. Ini tanda bukti yang Allah itu berkasih sayang. Oleh karena itu tadi, untuk memperluas lagi, memperbesar lagi kasih sayang Allah tuh terhadap diri kita ini, maka kita harus mampu menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Jadi sangat jelas Islam itu mengajarkan kita pentingnya kasih sayang dan kebaikan dalam hubungan antara sesama manusia. Terutama tadi yang saya katakan dalam hubungan alam rumah tangga. Kalau tak ada kasih sayang, ya hancur. Dan kenapa hubungan keluarga bercerai-berai? Dikarenakan tak ada kasih sayang. Itu kan mawaddah, sakinah, mawaddah itu berpunca daripada kasih dan sayang.
Ketenangan, sakinah itu akan membawa kepada ketenangan. Kasih, menyayangi itu akan menimbulkan rasa cinta, mahabbah. Tapi kalau sudah tak sayang, cuman nak ada mahabbah, ada cinta. Yang ada hanyalah saling curiga. Kompak macam saya macam ini, pengalaman aja. Yang ada saling curiga. Padahal kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkasih sayang. Adapun dalam alam rumah tangga ada kekurangan, ada kelebihan, itu adalah apa? Biasa. Kita tangani dengan apa cara yang lebih dewasa. Ya ini kan kebanyakannya kasih sayangnya hanya apa? Sebelum kawin. Selepas kawin, kebanyakannya kan begitu. Padahal seharusnya berkasih sayang ini harusnya berterusan, dan bahkan ketika sudah disatukan itu bahkan harusnya lebih lagi. Ini dah lain. Dulu sebelum berkawin sanggup menunggu lama-lama. Aku tunggu engkau. Kan sanggup, kalaupun lagi janjian pun sanggup nunggu. Berapa lama pun aku tunggu. Tapi kalau udah kawin baru juga 5 menit, lama amat. Kan begitu. Time waktu sebelum kawin wangi aja baunya. Tapi kalau sudah kawin kan sebegitu. Jadi berkasih sayang itu seharusnya lebih kuat lagi, lebih menguat lagi ketika kita sudah berada di alam rumah tangga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menekankan pentingnya kasih sayang dalam hubungan suami istri seperti dalam surah Ar-Rum. Ini suami istri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram hatimu, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Itu yang seharusnya. Tapi keadaan malah terbalik. Selepas kawin bukan malah berkasih sayang, akan tetapi berantem mulu, ribut mulu, curiga terus tuh lagi. Setiap hari ada sahaja masalahnya, saling salah menyalahkan, saling membuka kekurangan antara satu dengan yang lain. Padahal sama-sama memiliki kekurangan. Oleh karena itu Allah satukan.
Ya, Allah satukan kita tuh dengan suami kita, dengan istri kita tuh. Ya kan? Bukan penyatuan kesempurnaan, bukan. Tapi penyatuan kekurangan. Suami punya kekurangan, istri pun ada kekurangan, dicantumkan. Maka untuk saling melengkapi. Nah, nah, dalam beralam rumah tangga harusnya apa? Belas kasihan. Kan? Tapi yang terjadi saling apa? Begitu kejamnya. Nah, kan begitu. Ya. Padahal firman Allah itu tadi sangat jelas. Jelas. Nah, itu. Jadi Islam sekali lagi mengajarkan pentingnya kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup, termasuk terhadap hewan dan lingkungan. Islam memandang bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak-hak yang harus dihormati. Ya, hak apa pokok ya kita harus menghormati. Hak hewan juga jangan mentang-mentang dia hewan kita main sembarangan aja. Ya, so gitu. Ya. Nah, jadi semuanya itu ada haknya dan kita harus menghormatinya. Jangan sampai kita ini menjadi makhluknya yang zalim. Nah, sekali lagi ya karena kita manusia sebagai khalifah di bumi ini harus menjaga dan merawat alam semesta dengan penuh kasih sayang dan juga tanggung jawab. Ya, dengan demikian Dengan demikian kasih sayang dalam Islam bukan hanya sekedar perasaan emosi, tetapi Tetapi juga memerlukan tindakan nyata dan tanggung jawab yang dilakukan dengan niat baik dan ikhlas. Jadi kalau berkasih sayang tuh jangan ada keterpaksaan. Harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan juga ikhlas. Karena bersifat kasih sayang ini merupakan juga satu ibadah. Ya kalau mau ibadah tuh ya, kalau kasih sayang kita ini mau dijadikan ibadah dan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ya haruslah kita berkasih sayangnya ikhlas. Jangan bukan kasih sayang dengan tipu-tipu. Bukan kasih sayang palsu. Tapi kasih sayang yang tulus. Ikhlas. Hah? Oke. Tetap berusaha. Berusaha dulu. Cintai dengan setulus hati dulu. Kan? Lah. Buktinya boleh bersatu berarti tak sebelah lah. Tadi Pak. Ya, perlu diusahakan. Terus menerus. Ya kalau sudah capek ya sudah. Ya. Tadilah. Iyalah.
tengok kita kemaslahatan kita lah. Ya, tengok kemaslahatan diri kita. Karena apa? Segala sesuatunya ya maslahat. Kalau ada maslahat lebih besar untuk kita teruskan, ya teruskan. Tapi kalau maslahatnya tidak ada, bahkan menambah dosa, sebaiknya tidak diteruskan. Itu saja. Ya, jadi lihat dulu maslahat tak. Jangan manfaat itu mesti manfaat. Manfaat tak semestinya membawa kepada maslahah yang lebih besar kepada kita. Ya, lebih-lebih lagi lah kalau sudah ada anak, ya kan, mesti nak kena apa? Kita lihat secara menyeluruh lah. Kadang kalau manfaat, ya manfaatnya untuk kita saja. Belum tentu manfaat juga untuk anak kita. Itu kan? Bahasa Arab. Maslahat itu kebaikan. Yang bukan. Ya. Maslahat itu bentuk kebaikan. Mana yang lebih besar? Mendatangkan kebaikan yang banyak. Ya, lawan maslahat itu adalah mudarat. Ya kan, mudarat. Kerusakan. Oke, kita harus pertimbangkan itu dari segi maslahat. Ya, agama Islam ini pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga maslahat. Kemaslahatan yang besar bagi kehidupan manusia. Kan? Jadi maslahat itu lebih besar jangkauan. Ya. Karena ialah manfaat bagi dia, tapi belum tentu mendatangkan maslahat pada diri kita. Benar. Segitu. Ya. Jadi harus dipertimbangkan. Tengok sisi maslahahnya. Ya, kalau masih besar maslahatnya, ya kan, midaratnya masih kecil lagi. Ya sudah, teruskan berusaha dengan doa. Ya kan? Berusaha untuk kita memahaminya, berikan kefahaman dan sebagainya. Tapi kalau semakin memidaratkan ke atas diri kita, bahkan menjauhkan kita daripada Allah, menambah dosa, banyak dosa, ya sudah. Bye-bye. Kan begitu. Ya kan? So, ada caranya, tapi biarlah dengan cara yang baik, yang elok. Kan? Jeda kalau bercerai hancur semuanya. Jangan. Putus semuanya. Ya, janganlah. Biar kalaupun terjadinya perceraian itu, bercerailah dengan baik-baik. Hubungan tetap terjaga. Ya jarang, berarti tak semestinya tak ada kan? Ada. Ya. Jangan mengikuti. Jangan mengikuti yang jarang, mengikuti yang ada. Nah, hubungan itu tetap haruslah baik. Ya walau bagaimanapun ya bekas dan sebagainya. Ya apatah lagi lah saya nasihatkan apabila sudah ada zuriyah, sudah ada anak, tetap hubungan kita harus jaga. Dengan baik. Jangan sampai memberi kesan kepada anak kita. Itulah. Begitu. Jangan jadi musuh. Biarlah. Alah Ustaz kalau dekat-dekat lagi nanti luka lama terulang balik. Ya, dekatnya yang sewajarnya. Beza ketika kita sudah
bercerai. Ya kedekatannya beza lah. Ya. Tapi jangan sampai tadilah. Ya. Memutus hubungan antara anak dengan bapaknya. Kan gitu. Ya anak itu tak ada bekas. Kalau suami ada bekas. Bekas suami saya. Kalau anak tak ada kan. Maka kasihan ya dengan anak kita. Jadi selesaikan. Ya perintah Allah kan. Ya kalau nak ini pun dengan cara yang baik. Oke. Nah, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi, barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Ya, dari hadis tersebut adalah manusia bukan hanya saudara muslim, maka kita bisa mengetahui bahwa Islam mengajarkan kita untuk menyayangi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam hadis itu disebutnya manusia. Jadi berkasih sayang ini bukan hanya sebatas kita antara sesama muslim. Tapi selagi mana manusia, kita harus menyayanginya tadi. Karena hubungan kita manusia. Apa yang saya sampaikan tuh hari? Ukhuwah insaniyah. Betul nggak? Ukhuwah ada berapa ukhuwah? Ukhuwah Islamiyah kan. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, ukhuwah ukhuwah apa? Ukhuwah watoniyah. Kan ukhuwah Islamiyah itu sama dengan ukhuwah diniyah. Persaudaraan seagama, seislam. Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan senegara. Ya kita ni kan bersaudara ni. Dah lah. Oke. Lepas tu apa? Ukhuwah juga insaniyah. Kan ada. Saya lah ingin saya menyampaikan. Oke. Pasal berkenaan tentang persaudaraan itu. Kan saya sampaikan. Itulah. Jangan sampai kita bermusuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kan ada di situ. Itulah. Itulah, ini semua dah lupa lah ni. Oke, patutlah bertengkar terus. Orang dikasih ilmunya dah lupa. Ini juga satu nih titip nih. Bekasih sayang. Itu tadi harus ada ta'aruf, ta'awun, tafahum. Itulah. Takaful. Itu harus bekasih sayang. Oke. Jadi disebutkan di situ apa? Jadi bukan hanya sebatas sebatas kalangan kita sesama muslim, akan tetapi juga semua manusia. Karena pada hakikatnya manusia kita ini adalah bersaudara, berasal daripada yang satu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun negaranya, ya satu. Kalau disebut manusia ya sama. Asal muasalnya adalah Bani Adam. Nabi Adam alaihissalam. Jadi pandang itu. Ukhuwah insaniyah namanya. Persaudaraan sesama manusia. Jadi berkasih sayang kat sini bukan hanya dimaksud untuk kita sesama muslim, akan tetapi secara umumnya, secara keseluruhannya adalah sesama manusia. Harus berkasih sayang. Apatah lagi lah kita sebagai seorang muslim. Jadi bukan hanya diikat dengan ukhuwah insaniyah, akan tetapi diikat juga dengan ukhuwah Islamiyah. Agamanya sama, lagi diikat lagi dengan satu negara. Jadi negara.
Tiga-tiganya ada. Kan? Se-Islam, sebangsa, senegara, juga sesama manusia. Oke. Nah, jadi kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang kepada Allah merupakan inti daripada iman seorang muslim. Hal ini mencakup pengakuan atas rahmat dan belas kasih Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya untuk mengaplikasikannya. Ya, seorang muslim diharapkan mampu merasakan cinta, pengabdian dan ketaatan yang tulus kepada Sang Pencipta melalui ibadah, doa, mengikuti petunjuk serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi kalau kita mau mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengasihi apa sahaja yang ada di muka bumi, selain itu juga kita harus taat, patuh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah, salat, berdoa, senantiasa berzikir, bersedekah, apa sahaja bentuk ibadah yang diserukan kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengerjakannya dengan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja dikasihani, tapi disayangi. Kita dapat Rahman, kita juga dapat Rahim. Tak di dunia, di akhirat sudah tentu dan pasti kita akan mendapatkannya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu tidak pernah menyalahi. Janji Allah itu tepat. Selalu tepat janjinya. Karena apa? Karena tadi kita ini perlu kasih sayang Allah. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Siapa lagi kalau bukan Allah yang kita harapkan rahmat Allah? Kalau berdasarkan ibadah sahaja, tak cukup kita untuk menghampiri surganya Allah. Karena apa? Karena tadi masih banyak lagi ibadah-ibadah yang kita lakukan, belum lagi setulus ikhlas karena Allah. Kita berbuat kebaikan, kadangkala kita masih lagi ingin dilihat oleh orang. Ingin mendapatkan pujian orang lain. Cuma hanya kita mengharap rahmat Allah sahajalah, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan ini, kita akan lebih lagi berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kasih sayang yang kita praktikkan dalam kehidupan, semakin kita ukhuwah kita semakin kuat, semakin kita mampu membangun kebersamaan dalam apa jua, terutamanya dalam kebaikan. Itu saja, kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi, itu datangnya daripada saya pribadi, mohon dimaafkan. Apabila apa yang saya sampaikan itu adalah benar, wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fitan wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khassah wa sairil buldani ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.